kata Imam Ali sangat berat ya. Kemudian selanjutnya pesan yang keempat dari Imam Ali adalah modal, ya ada bekal. Jadi bekal itu kalau offline bertemu, kalau online kira-kira bekalnya apa? Ini ada handphone. Kemudian apa lagi? Kuota. Kuotanya, ya bekal, ya biaya yang keluar. Nah, ini harus ada ya. Kemudian juga kata beliau itu adalah irsyad, yaitu guru yang menunjukkan itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi ada guru yang mengarahkan. Nah, mungkin saya di sini dapat amanah yang mudah-mudahan sebagai kelas angkatan daurah bahasa Arab dasar, angkatannya ya apa pesan-pesan saya mudah-mudahan katakanlah diingat, bahkan mungkin hal-halnya dilaksanakan itu untuk kebaikan kita ya. Jadi irsyadul mudaris ya, petunjuk guru gitu. Kemudian anggap saja ini langsung ya tadi petunjuknya bahwa belajar bahasa Arab saat ini ya itu luar biasa. Saya katakan ini adalah barang langka teman ya para sahabat. Jadi barang langka karena kalau yang umum itu katakanlah ceramah tausiah itu sudah biasa, itu penting, tapi itu kan banyak. Tapi kalau ini kajian-kajian seperti ini termasuk yang kategorinya kategori langka gitu ya. Dan insya Allah ini mudah-mudahan sampai harapannya walaupun ideal kayak tadi, kalau 100% sip, 60% pun alhamdulillah sudah oke banget ya, 40-60 misalkan gitu. Insya Allah akan beda dengan yang belum belajar insya Allah. Minimal isim fi'il huruf sudah dikenal, dikuasai ya. Atau dikenal lah, oh ini kayaknya fi'il isim huruf itu ya sudah dikenal. Nah itu sebagai motivasi pertama, insya Allah lain kali. Memang motivasi ini perlu ya, saya juga dulu sama seperti Bapak Ibu ada istilah hadisnya itu yajidu wa yankus, ketika yankusnya ada turun, tapi itu kita perlu motivasi-motivasi dari para pendahulu kita ya, dari nabi atau dari sahabat ya, dan itu Imam Ali. Insya Allah nanti dibuka lagi ya yang lebih lengkap itu sebagai motivasi bagi kita dalam belajar. Apalagi ini belajar bahasa Arab, saya pernah memposting itu di kamus yang Pak Teddy kirim linknya, itu diantaranya dengan menguasai ilmu nahwu maka akan terbuka ilmu-ilmu yang lain ya, termasuk Al-Quran gitu ya. Nah, di pertemuan ketujuh ini, para pecinta ilmu semuanya, itu adalah tentang isim-isim mabni. Isim-isim yang tetap. Kalau 6 pertemuan sebelumnya itu adalah isim-isim yang mu'rob, isim yang berubah. Jadi dalam lafaz ini Bu Yanti, ya. Contoh misalkan kalau dalam bahasa Indonesia, ini masih berbicara kata, karena nanti akan digabungkan. Akan dirangkai nanti. Ya, jadi sekarang itu kita fokuskan hanya menemukan bagian-bagiannya saja. Bukan 2 minggu, sebulan sebelumnya saya pada nih pagi alhamdulillah itu membantu pemasangan instalasi air ya. Nih pada nih jago juga masangnya luar biasa. Kalau diibaratkan itu ya ada keni gitu ya, ada ada pipa, talang ala asatasi gitu. Pipa, keni ya, kemudian penyambung yang T segala macam. Itu namanya macam-macam. Jadi kita harus tahu dulu itunya belum dirangkai belum. Nah, nanti kalau sudah kita kuasai nanti kita akan merangkai. Jadi minimal nanti pas bilang maksur, oh nyata maksur gitu ya, gitu ya. Jadi memang ini dalam rangka menemukan bahan-bahannya dulu gitu. Menemukan unsur-unsurnya dulu. Jadi kalau kita membuat sebuah bangunan rumah, ini menemukan bata dulu, bata teh yang bagaimana, mengenal bagaimana karakter bata, pasir bagaimana, besinya bagaimana, listriknya bagaimana gitu. Nanti digabungkan, set gitu ya. Insya Allah, oh kayak begitu. Nah itu mungkin. Jadi
Kalau ada bagian-bagian sekarang karena kita menggunakan buku Ustadz Aceng, nah jadi tips saya adalah kita fokus ke bagian-bagian itu dulu. Walaupun hal-hal yang lain belum mengerti, dah biarin saja dulu. Nanti suatu saat akan menemukan, ya akan menemukan gitu. Nah sekarang kita ke isim mabni. Kalau kemarin isim mu'rob kita sebutkan bareng-bareng, boleh di-unmute apa saja yang mu'rob itu satu. Ada 9, satu. Halo, Ibu. Satu, mufrad. Bagus, dua. Musanna. Tiga. Muzakkar salim, jama muzakkar salim. Muzakkar salim, 4. Jama muannas salim. Muannas salim, 5. Jama taksir. Jama taksir, 6. Al asmaul khomsah. Asmaul khomsah. 7. Maksur. Maksur 8. Mankus. 9. Ghair munsharif. Tim ghair munsharif. Nah, nanti Bapak Ibu semua yang ada di sini ketika baca Quran itu tidak akan jauh kata-kata tersebut kalau isim dari ke-9 itu. Dan ada kata-kata yang belum ditemukan yang akan kita bahas adalah isim mabni. Nah, kemarin kan ada 9 isim yang mu'rob yang itu yang berubah. Ada yang berubah fathah kasroh domahnya seperti mufrad, ada alif atau iya seperti musanna jama ya. Hurufnya ada juga yang bahkan terlihat nampak iya dalam sisi pandangan dohirnya itu fathah semua, tapi ternyata kalau dilihat dari sisi ilmu itu ada kasroh muqaddaroh, fathah muqaddaroh, domah muqaddaroh. Contohnya apa itu? Isim apa? Iya betul Bulia, isim maksur ya. Seperti Musa, Huda gitu ya. Nggak akan jadi Hudi gitu. Nah, itu mu'rob. Jadi kalau di Indonesia itu Bu Yanti contoh nasi. Kan kalau di Arab mah bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin akhirnya berubah. Kalau di Indonesia mah kalau nasi ya nasi. Tidak jadi nasa atau nasu. Tidak. Celana, celani, celanu. Tidak, tetap we. Celana. Enggak saya membeli celanu misalkan. Atau saya membeli celani. Tidak. Tapi dalam bahasa Arab itu luar biasa keunikannya adalah harokatnya berubah. Saya suka baju. Nah itu kan baju jadi objek. Kalau diangkat ke Arab itu saya suka baja. Gitu. Jadi baju itu jadi baja. Gitu. Tapi kan maknanya jadi berubah lagi. Gitu. Tetap aja baju. Tidak. Nah kalau di Arab ada Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Muhammadun Rasulullah. Anna Muhammadan Rasulullah. Adhabu ila Muhammadin tuh. Huruf-hurufnya berubah. Maknanya sama Muhammad, tapi jabatannya berbeda. Kayak gitu ya. Nah, itulah mu'rob yang tadi. Nah, sekarang yang isim mabni. Ini siapa? Bu Juju nih. Punten Pak, signal di tempat saya sedang tidak baik. Oh ya. Oh ya, itu saya juga yang nggak masuk ya. Ini saya nggak bisa masuk ya, nggak apa-apa lah. Keluar masuk untuk kunjungan. Nah, sekarang isim mabni boleh dibaca mungkin oleh siapa ya? Ini yang di depan dulu yang halaman pertama. Boleh Pak Egi, silakan Pak Egi. Isim mabni halaman 40 mungkin ya. Di saya 39, mungkin di Bapak-bapak 40. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isim mabni. Isim mabni adalah isim yang tidak dapat berubah dan tetap dalam satu bentuk walaupun berbeda jabatan. Adapun yang termasuk isim mabni adalah isim domir. Isim domir. Isim domir adalah kata ganti, baik kata ganti orang ke satu, kedua, atau ketiga. Seperti contoh huwa, ia, hum, anta, anti, antum, ana, nahnu. Sip, terima kasih. Terusin Pak. Nahnu, ana,
sebut kata ganti orang ke-1. Anta, anti, antum, kata ganti orang kedua. Huwa, hiya, hum, kata ganti orang ketiga. Ya, sip, cukup Pak. Nah, yang pertama isim mabni adalah isim domir. Namanya apa? Kita ucapkan bareng-bareng Bapak Ibu. Isim domir. Isim Domir. domir. Isim domir itu adalah kata ganti, ya. Seperti kalau kata ganti di Indonesia, kamu, dia, misalkan Bu Yanti, dia itu sedang menyimak pembelajaran bahasa Arab. Dia, kamu, saya, itu kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab ini domir ada 14. Ya. Huwa, dia seorang laki-laki, artinya huma, dia dua orang laki-laki, mereka laki-laki. Jadi mereka laki-laki itu lebih dari 3 orang. Contohnya hum ulaika humul muflihun, ya. Hum. Itu tetap humul, nggak ada huma humi, hum. Dia seorang perempuan. Huma, dia 2 orang perempuan. Hunna, mereka perempuan. Nggak apa-apa, nanti insya Allah di Google Classroom saya ini untuk hafalnya ya, nggak mesti sekarang. Yang penting sekarang dengar dulu aja. Anta, kamu seorang laki-laki. Antuma, kamu 2 orang laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Anti, kamu seorang perempuan. Antuma, kamu 2 orang perempuan. Jadi antuma itu bisa kamu 2 orang laki-laki atau kamu 2 orang perempuan. Lalu antuna, kalian perempuan. Anak, saya, nahnu, kami, ya. Nah, itu tidak akan berubah. Misalkan huwa, tidak akan jadi hui. Huwa jayidun, tidak akan jadi hui, tidak. Nah, dalam menghafal isim domir, ya, ini dulu saya waktu di pesantren ada lagunya, tapi nanti kalaupun mau lagunya di aransemen oleh Pak Dani, boleh nanti ya. Gini mungkin yang sederhana ya. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma. Pak Afif keluar. Dia pusing. Mangga Pak Dani nyanyi. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma Huma hunna. anta antuma antum. Anti antuma. Coba Bu Yanti dari G. Ya, Abi Abi pas nyanyi ayatnya kadang teh Ayah, terakhirnya hilang. cek. siap. Enggak, Pak. Ada siapa? Oh, jadi ulang deh nya. Huwa huma hum. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Coba Bapak Ibu sesarengan. 3, 2, 1. Huwa huma hum. Hiya huma Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Antun. Silakan Bapak Ibu. Ananah. Ngelag ya. Nahnu. Enak tau yang ayam bawa. Itu masih banyak. Iya. Ibu tadi harus kan itu ibu lihatnya nggak jelas tadinya. Banyak. Ya aku. Keluar lagi. Mana tuh Pak Edi helanya gitu. Oh, Dani atau Pak Dani
Pak Egi heula tadi diajar heula jadi minta apik ieu asisten Pak Egi langsung ngajeng gitu. Aduh, abi ge kedah diajar pisan bu. Aduh, pada ini cocok mah. Coba pada ini di nada mayor. Ieu teh Anu itu parem. tunggunya. Ieu tiasa. Kumaha tos Sok. tiasanya ranyina cobi 3 2 1. Huwahumahum. Iya. Iyahumahum. Humahunna. Anta antuma antum. Tuma. Anti antuma antum. Ana nahnu. Nah, engke mah alhamdulillah engke dijelaskeun ku Padani lah tawar ada di ieu keun ada digitekeun. Nah, jadi wahumahum sampai nahnu itu adalah isim mabni yang tidak akan berubah. Ya. Untuk artinya nanti mungkin di luar ini ya. Jadi goib itu adalah artinya goib itu adalah yang tidak ada di hadapan kita, ya. Kata ganti ketiga kalau di bahasa Indonesia. Kemudian muhotob, apa itu muhotob? Muhotob itu adalah orang yang diajak bicara. Mungkin pernah dengar anta ya. Cuma sekarang bergeser ke Betawi jadi ente. Ente kumaha damang? Ente teh anta aslina. Nah, kemudian ada antum. Nah, dalam analisis bahasa ketika menggunakan antum itu lebih sopan katanya ya. Kalau anta biasa aja. Bukan kasar juga, enggak, biasa. Tapi kalau antum, nah itu lebih ke penghormatan. Makanya suka ada, antum di mana? Maksud antum itu, maneh, cek sunda nama, kamu dari mana? Gitu. Itu antum. Oh, ana atau segitu pernah dengar, ana itu saya. Ya. Kadia ku ana lah, wang gawean ku ana teh ku saya. Jadi kalau anta jadi ente, ke Indonesia teh di pesantren teh ngan lamun anti teh enti ente, tetep we anti. Kalau ana jadi ane, aya ku anenya cenah. Aneh ya. Nah itulah isim domir. Jadi bilang boleh nanti Padani misalkan bilang Pak Teddy huwa di Tunas Unggul, sakitu we lah. Pak Teddy dia lagi ada di Tunas Unggul, gitunya. Saparapat ku bahasa Arab huwa atau Bulia ke Buleli bilang ke ngobrol ke Bu Yanti Buleli teh di Tunas Unggul. Oh iya di Tunas Unggul iya. Nah itu hia. Jadi hia itu tidak di hadapan. Atau Bu Yanti nanya ke Butri Ari Anti suka tuh bakso miun. Gitunya jadi anti gitu. Atau Bu Juju sama henteu ai anak mah aneh mah henteu suka bakso miun, resepna bakso Solo dihandap. Nah, gitu ya. Nah, itu penggunaan kata ganti. Itu istilah-istilah itu dan tidak akan berubah ya. Ana mau jadi anu. Jadi ani, beda deui ani mangke ya. Ada. Gitu. Itu isim domir yang pertama ya. Insya Allah kata ganti artinya nanti nyusul. Itu dihapalinnya nanti tidak bisa dalam waktu ini. Kemudian yang kedua, isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Seperti haza. Nah, tidak akan jadi hadu. Hadi, tidak akan. Tapi haza tetap. Haza itu artinya ini untuk menunjukkan ke satu benda. Haza. Hadani ini berdua. Contohnya hadani Pak Egi Padani gitu. Hadani Pak Teddy Pak Egi deui. Soalnya Pak Antot Pak Arif aya. Nah, kemudian haulai. Nah, haulai itu dalam bahasa Arab untuk lebih dari 2 orang. Haula'il mu'minun, itulah orang-orang yang beriman. Haula'i Padani, Pak Egi, Pak Teddy, itu haula'i.
itu menunjukkan ini. Jadi jarak yang dekat, haula'i itu. Kemudian hadhihi ini untuk perempuan, ya. Untuk perempuan, untuk jenis perempuan, hadhihi Bulia, hadhihi Buyanti, hadhihi Buleli, hadhihi Bujuju, hadhihi Butri, semuanya hadhihi. Hatani untuk 2 orang. Hatani Buyanti, Bujuju. Hatani Butri Buleli, itu hatani. Kemudian haulai juga sama untuk perempuan, ya. Bagaimana kalau perempuan dan laki-laki? Ya haulai gitu. Kemudian kata tunjuk untuk jauh yang bisa diartikan itu. Untuk satu benda atau satu orang, dzalika artinya itu. Dzalika patedi, itu patedi. Jangan bilang dzalika buleli, jangan, dalam bahasa Arab salah. Ya, gitu. Dzalika untuk laki-laki, ya. Dzanika, nah itu 2 orang. Dzanika Pak Egi Padani. Lagi main musik, misalkan Dzanika gitu. Kemudian ulaika. Ulaika itu adalah itu. Ya. Itu untuk di atas 2 orang, 3 orang lebih. Dan ini pun itu juga ulaika, selain itu diartikan mereka itulah. Banyak dalam Al-Quran, ulaika humul muflihun, ulaika humul khosirun, ulaika, banyak ulaika. Nanti aja coba baca, ada ulaika, nah itu adalah isim isyarah. Tidak akan pernah menjadi ulaiki. Ulaiki matu Jawa, iki. Gitu ya, iki. Iki teh ini atau apa ya, iki. Bu Yanti bahasa Jawa. Bu Yanti. Nah, bahasa Jawa. Bu Yanti, ulah iki apa Bu Yanti? Iki. Ulah iki. Iki teh apa sih? Iki teh Bu Yanti artinya? Ini. Ini Oh, Haza. ini. Haza artinya. Oh, aja. Ulah iki teh itu aja. Haza artinya haza. Haza. Bahasa Arab. Haza ini. Aja. Ini. Oh, iki teh ini. Iya, ya. Siap, Bu. Nah, ulah ika jadi jangan ulah iki ya, Bu Yanti ya. Ya. Ini isim mabni, tidak boleh berubah. Dan tidak akan berubah jadi ulah iki ya. Kemudian kata tunjuk itu untuk perempuan tilka. Itu misalkan itu buleli, tilka buleli. Atau juga kata benda atau lafaz-lafaz yang diakhiri tamarbutoh. Yang jenisnya perempuan atau dianggap perempuan. Contohnya sayarotun, itu pakai tilka, bukan pakai zalika. Tilka sayaroh. Tilka sayarotun, itu adalah mobil. Tapi kalau tak marbutoh yang jelas laki-lakinya berarti tidak bisa tetap zalika. Contohnya adalah pelayan Rasulullah Maisarotu. Maisarotu itu adalah pelayan laki-laki. Jadi tidak mengucapkan tilka Maisarotu, tapi zalika Maisarotu karena sudah jelas kelaki-lakiannya gitu. Kemudian ulaika sama ya, tanika ulaika. Nah, itu adalah kata keterangan. Di sini ada keterangan isim isyarah semuanya mabni kecuali yang menunjukkan bilangan 2, yaitu tanika, danika, hatani, hadani. Isim isyarah yang ini termasuk mu'rob karena dapat berubah sebagai musanna, yaitu hadani bisa menjadi hadaini. Nah, ini pengecualian saja ya, tapi pada umumnya mabni itu ya. Itu yang kedua, teman-teman. Lalu yang ketiga ada isim mausul. Yang pertama apa tadi? Isim Domir. Domir ya. Yang kedua Isyarah. Caro. Siap ya, nanti udah 5 nanti dicek semuanya untuk mengingat saja. Kasihin ke ayah. Yang ketiga isim mausul. Kenapa? Apa itu isim mausul? Boleh dibaca deh oleh Bulia. Silakan Bulia.
Yang ketiga adalah isim mausul. Isim mausul adalah kata penghubung, yaitu penghubung antara isim yang sebelumnya dan sesudahnya. Contoh, alladzi yang untuk laki-laki, allati yang untuk perempuan. Udah bisa nulis? Susunan isim mausul adalah sebagai berikut. Alladzi yang untuk laki-laki, alladzani yang untuk berdua, alladzina mereka yang untuk jamak, allati yang untuk perempuan, allatani yang untuk berdua, allati atau apa ini? Allati dan allai. Allai mereka yang untuk jamak. Isim mausul semuanya mabni kecuali yang menunjukkan bilangan 2 atau musanna, yaitu aladani dan alatani. Keduanya bisa berubah menjadi alataini dan aladaini. Ya, terima kasih. Coba dibuka di halaman selanjutnya, sudah selesai ya. Nah, untuk isim mausul itu adalah penghubung, kata penghubung. Ini isim yang ya. Contoh misalkan Pak Egi alladzi mudarisu fitunas unggul. Pak Egi itu adalah orang yang, jadi penghubung yang mengajar di tunas unggul. Kemudian misalkan Bu Yanti allati ya. Alati mudarrisatun fi tunas unggul ya gitu, yang mengajar di Tunas unggul. Tina. Nah, Hengi. Mangga ke Ustadz tadi heula. dia keluar. Keluarnya. Angge itu panggilnya angge SIM card-nya. Iya. Terus wifi. Menuju di bumi mertuana, sanes di bumina. Oh, pantesan. Seurnya boleh isim teh. Seur bisa. Isim mah seueur, langsung seueur di fi'il. Karena isim mah selain kata kerja, ya, nama, tempat, kan? Kalau fi'il kan kata kerja. Tapi Ya, bahasa Inggrisnya. tapi fi'il oge seueur gitu, tapi karena dia bisa berubah ini, berubah wazan namanya tuh ya, kayak diajar. Tapi isim langsung seueur. Isim langsung seueur pisan. Ayahnya pengen. Tapi ieu janten rada kabayang upami ngaos Quran teh. Nah, iya, ya. Sering eta ulaika ala, oh mereka itu. Aduh. Oh, berarti itu isim. Isim. Berarti aladi mah laki-laki gitu ya, untuk laki-laki. Iya, benar. Oh, huwa tuh Iya. buat laki-laki kan gitu ya. Alati itu menunjukkan mu'anas teh perempuan ya. Gitu. Jadi tapi bisa jadi si subjeknya tuh secara ini mah bukan perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Prancis, bahasa Jerman disebut jantan betina. Dikasih ke ayah ya. Mu'anas mudzakkar, itu teh jantan betina gitu ya. Jadi dia menginikan ke betina. Betina itu salah satunya selain perempuan juga misalkan ada tak marbutoh.
Aisyah, tak ada tak marbutohnya itu merujuk ke perempuan. Nah, jadi nantinya itu alati bukan aladi gitu. Allati. Maskulin feminin mungkin ya. Pak Nah, Lul, maskulin ya. Pak, feminin betul. Feminin. Biasanya guru biologi mah, Bu Liatnya biologi kan? Matematiknya. Jantan betina. Kantos diajar sakedik bahasa Jerman, ada Oh. maskulin feminin gitu. Ya, Dan sami bahasa Arab. kada diapalkeun Pak Egi, misalnya meja teh maskulin atau feminin, belum tentu yang ada di dapur itu teh feminin semua, belum tentu gitu. Karena ya kedah diapalkeun itu. Rasa bahasa itu. Oke. Mungkin Mangga Pak Pip. Atas lebet acan Pak Pip. Atas saya iya tapi nge-freeze deh. Keluar deh. Kita juga ini Kal. Apa? Habis baterai gerak. Dilajak atuh ku Bu Leli we. Bu Leli dua deui. Dua deh. Dibungkus ya dua deh mah dibungkus ya Bu. Dibekal ka bumi. Aduh. Deui lah. Padani, kemah Pak Apip di bumi Padani artinya. Nih, Kuma lagi? Pak Apip ngajarnya di bumi Padani. Tah gitu. Saya mohon mangga. Sadayana kempel di rumah Padani. Kita gitar, Padani tadi main ke ngahibur. Eta mah foto 3D Pak Egi. Wallpaper. Tah, Pak Apip dongkap deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sip. Masih ayo gitu. Anu keluarnya satu orang putrinya. Mengarahnya keluar masuk. Baik, itu isim mausul. Jadi isim mausul itu adalah kata sambung. Kita banyak menemukan di Al-Quran alladzi. Misalkan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Berarti Allah itu satu. Alladzi tatoli'unya. Mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Jadi itu. Kemudian yang Pak Egi alati tatoli'u itu dalam surah Al-Humazah ya. Al-Humazah. Allati tatoli'u al-afidah innaha alaihim musadah fi amadim mumadadah. Jadi alati itu untuk menunjukkan kata perempuan atau yang dianggap perempuan yang disebut dengan mu'annas. Nah itu diantaranya nanti itu ada di Nahwu 2 ya, walaupun kita akan sedikit-sedikit membahas di antara ciri perempuan itu ya, selain nama perempuan asli itu diantaranya kalau benda ada tamarbutoh ya, tamarbutoh. Contohnya saburotun itu ya. Kemudian sayarotun, sajarotun itu alati kesananya ya. Kala di nusanes Pak Apipna nge-freeze deh itu. Mohon. Ini Pak Apip, sinyal Pak Apip. Oh. Dibaca we lah Pak Egi. Dibaca. Sok. Istifham. Padani nu teu acan.
Angger geus batuk. Dulu teh. Biasa anak muda, Bu. Baik, selanjutnya Ah, kita ke isim yang keempat. Silahkan dibaca oleh Pak Teddy, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 4. Isim istifham. Isim istifham adalah isim yang biasa digunakan sebagai kata tanya. Contoh, aina. Silahkan Pak Teddy. Oh ini. Sang Kajeng. Itu kembali diulangi, Pak Apip. Teka kuping Pak. Teka kuping, ya. Sang Kajeng. Aina. Ya, contoh aina Mana? artinya mana. Kaifa bagaimana. Man siapa. Mata kapan. Kam berapa. Selain itu ada juga kata istifham yang terdiri dari huruf seperti ma, apakah, hal, apakah. Atas Pak Apip. Pak Afifnya nge-freeze. Sok. Da ieu mah diapalkeun kada apa? Teraskeun we. Teraskeun we lah. Kanu isim syarat ya. Anak gitu berarti artinya siapa? Hah? Apa Bu? Kan ini ada man kan siapa? Kan ada Iya. lagu man ana gitu. Itu Iya. siapa? Mandropu. Kaifata lamun kaifa. Ini langsung kalau aplikasi ke suratnya mungkin bisa jadi gitu ya Bu Leli. Iya. Ini mah kan isim yang mabni ya, yang tidak berubah. Ya. Lanjut Pak Teddy aja. Lanjut isim syarat. Ya, lanjut. 5 isim syarat. Isim syarat adalah isim yang membutuhkan jawab syarat. Seperti mata, kapan saja, man, siapa saja atau barang siapa, Boleh bacanya apa, Ibu? mahma, bagaimana saja, ma, apa saja. Udah selesai. Selesai. Dibungkus, Macana beres maksudnya. tapi samanya man sarang man di luhur sarang di handap sama. Ya, bedanya apa ini? Isim syarat di bawah mah. Apa Ibu? Artinya Ibu nggak dengar? Biasanya isim syarat mah nanti ada pernyataan. Ada jawaban dari pernyataan sebelumnya. Nanti tergantung kata yang mengikuti ya mungkin. Iya. Yang beda kan yang man ya. Yang sama man sama ma. Mata sama. Oh ya mata, betul kapan saja. Aina. Kaifa. ya. Sok ayeuna mah diapalkeun we apa saja isim mabni. Isim Isim mabni, domir, domir, isim isyarah, Isyarah, Isim damir, isim isyarah. mausul, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. is- Isim istifham, isim isyarat. syarat. Isyarah, mausul, Ini bacanya isyarah, mausul. Isim damir, Cek, Apip cek. di mute. isim damir, isim damir. Aya 5. Mausul, Isim syarat, ada isim isyarah, ada syarat, ada isim isyarah. Syaraf. Isyarat, Isyarah. isyarah. Ada syarat, ada Tunjuk. isyarah. Istifham, Syaraf mah kata istifham. tunjuk. anak menunjuk, kalau syarat Istifham, pertanyaan. Contoh isim domir. Pak Egi. Tuh Pak Ampipnya lompat deui. Tanu nyanyi Bu, huwa huma hun. Salah. hebat deh, langsung apa? Apa musik mah? Isim isyarah. Hadza ya. Azza. Ada. Bari ngapalkeun we heula ayeuna mah. Soalna lumayan.
Nah, ini. Karena pada ayah kuis, tahu namanya. Aduh. Isim mausul. Ini Kak. Foto yang naon ya? Lagi. Kita bulian maus tadi. Hilap deui. Alladzi. Alati ya. Alati, ya. Isim mausul. Isim mausul teh kata penghubung. Kalau isim isyarah kata tunjuk. Isyarah, isyarat. Isim domir pengganti. Huwahumahu pengganti dia, aku, saya, ku, kami. Nah, kami, ya. Itu isim pengganti. Kalau isim mausul penghubung. Aladzi, alati, aladani. Berarti Kalau Bu Leli, kami Bu Leli ngobrol sareng pateri teh benten-benten ya. Amun, antum. Kebiasaan. Udah. Anak mah. Waduh, ribetnya. Wah, luar biasa. Tapi kami ngobrol, wahumahum, kalau pati teh yahumahunna. Oh, kalau begitu anak-anak nu. Wah, hebat. Kami Pagi. kulan kumaha? Pagi masa sering eta waktu umroh eta kam. Kapnya ngangguk we. Oke, siap. Da anu naos ku bahasa Arab, ku abi ku bahasa Sunda we dijawabna. Sami-sami lieur da aling lieur nyalira. Anjeunna teu apal, urang teu ngarti. Iya, jadi papulang-pulang akhirnya. Kam isim naon Pak Egi? Kumaha? Kam isim naon? Kam teh kesini. Kam Naon coba isim naon? Aya di dieu isim. Kam. Homsa real. Aduh, hilap deui Pak tadi, aduh jadi emut. Ingat almarhum. Sabarahaan. Berapa? Oh, berarti kata tanya. Isim istifham. Kam, ohnya aya kam di dinya berapa? Kam. Tapi dia jarak ke bahasa Indonesia menjual lagi. Jangan marah-marah. Siapa yang marah? Jangan marah-marah. Uang Jokowi kita terima. Harusnya gitu. Kemana Pak Ustadznya? Iya. Cacan dibayar gitu padahal. Padahal itu tugasnya. Pak Egi tos SPP aja. Cacan lu terus lengkap surat tagihan ya, aduh masya Allah. Sami pada nigenya. Surat tagihan Kaisa. Kami ayat ya bulali mata alakum wali anamikum ta, berarti kapan saja itu tanya. Mata alakum wali anamikum. Mata Kapan? di mute bulali di mute. Hari Abi kita tadi nyari ya. Masya Allah. Abi kita tadi nyari. Mataan. Sanes mata. Eta kalimat katanya sanes mata. Mataan. Tapi emang isim. Tapi sanes mata. Sanes isim syarat atau sanes isim isyarah. Mataan, lakum, mataan. Jadi kalimat katanya itu mataan. Hal ataka hadisul ghasyiyah kan sebenarnya hal itu apa? Isim naon hal? Istifham. Iya. Istifham. Alhamdulillah Pak Apip tos lebet deui.
Di 2, 3, 4, 5, 6. Iya, Bari WhatsApp video. ngapalkeun we sok aya. WhatsApp video call Bu ada 8 nya. Iya, tapi WhatsApp langkung awon Pak Pak Egi ayeuna kualitasna lebih delay sama lebih telat. Pak Pip. Damang Pak Pip. Ya. Alhamdulillah, aduh sesah wae tadi kunaon ieu nya. Perjuangannya Pak Pipnya di alalajar ieu. Tadi Pak Pip tos dibaraca sadayana dugi ka isim syarat. Alhamdulillah tuh. Oh, ndak bari ngantosan Pak Apip. Sareng tos kuis Pak Egi 1.000 nilaina. Selaras sadayana Pak Egi mah. Tapi nulain 1 juta, nulain 1 juta Pak nilainya. Keren. Mantap. Ya bilih engke keluar deui berarti atos we di WA-nya, da atos itu komo tos diaos kieu mah tamat. Mohon tos di. Eta tadi teh naroskeun isim istifham sareng isim syarat kumargi aya nu sami pan Ustad. Aya mata, aya man kumaha saudara teh ngabentenkeunna. Nah, untuk membedakan isim istifham dan isim syarat seperti mata, maka nanti ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan jawab syarat. Jawab syarat. Contoh, mata tadhab arji contohnya. Kapan saja kamu datang, kapan saja kamu pergi, aku pulang gitu misalkan. Atau mata tadhab adhab. Kapanpun kamu pergi, aku pun pergi. Tuh. Jadi ada jawab syarat. Kalau mata isim istifham itu tidak ada jawab syarat. Contohnya mata kapan? Mata Ahmad, mata jaa Ahmad. Kapan Ahmad datang? Cukup aja gitu. Teu aya jawabannya. Teu aya jawab syarat gitu. Isim istifham. Contohnya man huwa Pak Egi. Siapa dia? Oh, dia Pak Egi. Dia Bulia misalkan. Itu siapa itu? Kalau kam berapa? Kam sama berapa harganya? Alpun 1.000 gitu misalkannya 1.000. Kaifa bagaimana? Kaifa hadza bagaimana ini? Seperti dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Tidak akan menjadi alam taro kaifi, tidak akan. Tetap kaifa dimanapun ada. Jadi kalau ini kalau yang isim istifhamah untuk pertanyaan, yang ini mungkin untuk jawaban gitu ya. Ya, kalau yang pernyataan ya. Ya, kalau isim syarat. Betul ya. Kalau isim istifham itu lebih kepada pertanyaan untuk dipahami, kalau isim syarat lebih kepada pernyataan atau syarat sebab akibat gitu. Nah, itu pun jadi petunjuknya untuk kata-kata yang di sini ya mau tidak mau harus dihafal. Ya sing teh diapalkeun ge dibaca berulang-ulang 20 kali wae mah gitu. Nah, itu adalah petunjuk isim istifham dan juga isim syarat gitu. Halo. Iya deui nya. Teu aya deui nya. Aya deui mohon. Di closing-nya ku padani. Pokoknya mah tadi kedah diapalkeun we saur Pak Apip. Saya kedah diapalkeunnya kedah nya terang. Mohon. Mangga. Pak Apip. Ya deui. Sok. As-sabru tabrar as-sabru. Nah, saya juga ingin sampaikan, nanti silahkan, ini kan sudah mulai, kalau berenang itu lumayan beberapa langkah gitu ya. Belum setengah, masih jauh, masih setengah, masih jauh. Nah, nanti boleh jangan sungkan-sungkan, boleh nanya ke saya, atau nanti nanya ke Irma Maisyarah.
Masya Allah. Ke istri ya. Ke istri silakan. Nah, itu nanti boleh jangan sungkan-sungkan. Jadi untuk kan insya Allah mungkin nanti yang hafalan-hafalannya yang mudah lewat WA saja, mungkin lewat ini ya, voice note ya. Ya. Voice note. Nah, jadi petunjuknya adalah wayah tu wayah. Nah, ini kata-kata yang ada di sini banyak diulang baca. Gitu. Seperti isim syarat, ya itu adalah isim yang membutuhkan jawab syarat. Contohnya man jaa, siapapun yang datang, misalkan akrim, pasti aku akan memuliakan. Nah, ini nanti Sanes, iya Pak, misalnya barang siapa titik-titik maka titik-titik sama gitu Pak. sama gitu, ada fa biasanya ada. Sama Pak Egi, betul. Contohnya Pak Egi, Jawab syarat. pamai ya'mal miskola zarotin Yaro. yaro. Pamai ya'mal miskola zarotin syaroy. Siapa man, siapa saja yang. Nah, jadi siapa saja, siapapun yang berbuat amal kebaikan sekecil apapun pasti. Nah, maya'mal miskola zaroh, kesannya khairoy yaro, pasti akan mendapatkan. Wa may ya'mal miskola dzarratin syarroy yaro, siapapun yang melakukan kejelekan sekecil apapun pasti ia akan mendapatkan balasannya pula. Nah, itu contoh isim syarat ya di dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Dan banyak lagi sebetulnya ya untuk isim syarat. Nah, untuk ciri-ciri isimnya, ciri-ciri itu ya tinggal dilihat saja. Isim yang mabni yang memiliki tanda-tanda khusus yaitu aina, kaifa, anta. Lihat saja akhirnya apa. Tanda akhirnya apa? Gampang ya artinya. Bulan? Fathah. Gampang. Ya, Gampang gampir. ninggalna. Mohon ningawe katinga yang ada kusoca haulai hadihi anti huruf akhirnya naon? I kasro. Terus mabni ala doma haitsu nahnu ya. Untuk nahnu. Ya, nahnu isim yang mabni ya. Kemudian mabni ala sukun, hum, antum, ana itu mah lebih kepada analisis, tinggal dilihat saja kata akhirnya. Jadi kesimpulannya isim mabni ada 5 macam. Ada isim domir, apalagi bareng-bareng satu. Isim domir. Dua. Isim isyarah. 3. Isim mausul. Isim mausul. 4. Isim istifham. 5. Isim syarat. Nah, jadi kata beliau sampai di sini selesailah penjelasan tentang isim dan pembagiannya yang meliputi pengertian isim, tanda-tandanya, macam isim mu'rab. Nah, ini bisa dibaca nanti. Jadi ini luar biasa nanti. Bukan hanya Quran, tapi kita fokus ke Quran. Sebetulnya ini pelajaran bukan hanya untuk membedah Quran, tapi untuk membuka hadis dan ilmu-ilmu yang lain dalam bentuk bahasa Arab. Tapi kita fokus ke Quran, insya Allah lebih mudah karena Quran itu sudah ada harokatnya ya, insya Allah. Pokoknya kalau hafal ini, aduh, maca Quran deh. Keren. Nikmatnya. Kalau kemarin ya, isim mu'rab yang 9 itu sudah ketemu sebagian enggak. Ini isim mabni sudah. Wah, ya isim mabni, isim mu'rab, ya pokoknya ya isim-isim dapat. Tinggal nanti fi'il yang belum. Coba kita cek seorang-seorang, dimulai dari Bulia, sebutkan isim mabni ada berapa? Ada 5. 5, sebutkan. Ada 5, apa saja? Ada domir. Ya. Domir, kemudian petunjuk itu isyarah, kemudian mausul, kemudian namanya opat istifham, kemudian syarat, isim syarat. Sip, mantap. Ke boys, aduh asal itu nas unggul. Pak Egi. Boys. Abi mah men, sanes boy. Oh nya mennya, oh ya benar. Boy mah anak-anaknya, ya sip. Dapat pertanyaan yang pertama. Man and woman-nya, ya sip. Ya. 1. Isim domir. 2.
isim isyarah, 3, isim mausul, 4, isim istifham, 5. isim syarat. Sip. Lalu ke woman lagi Bu Yanti, silakan. Isim mabni. 1 isim zomir. Yang kedua isim isyarah. Ya, 3. Mauzul. Isim mausul. 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 Isim mausul. Isim Ya, 4. ham dan isim syarat. Ya, 5. Isim syarat syarat. Delay ya Pak Apipnya delay. Telat, mohon. Delay. Isyarat Pak Apip. Isim Pakai isyarat aja Bu Yanti. Sip, mantap. Alhamdulillah. Atos. Kita ke men lagi. Men. Bung Dani, silakan. Pak Ustadz Dani. Habib mah moderator Pak Habib. Tuh bisa. Anger jawab. Pengalihan isu. Atas Pak Habib, saya atas Pak Habib. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, sareng isim syarat. Delay. Kedah 5 kali Pak Dani. Pak Dani ulang deh. Atau di chat, lama di ya. chat. Di chat. Atos, Pak Apip keluar deh. Oh iya mah petunjuk latihan ya. Kadi namanya Oh, belum. kadinya latihan, tak? Latihan bola kayaknya. Betul. Banyak latihan. Pengertian. Iya tuh ya latihan apa? Pengertian isim dan nanya. Ini. Hari ini. Oh iya. Apa yang kita lihat kelompok 3 kelompok itu seperti huruf. Oke. Bab sebelum lagi ayat latihannya Bu panjang. Sebelum isim mabni. Kedahna dikerjakan. Iya. Yang sufla nah tanya. Nuhun. Sebelum lagi ayat tarkib maji. Aduh, ada iya tarkib maji. Iya, Ibu Bapak rencana hari Senin pada asar Pak Apip karena dia kosongnya hari Senin aja, hari Selasa sampai Sabtu dia full pada asar ngajar di luar. Jadi ingin mengundang Bapak Ibu pada asar hari Senin untuk kajian tatap muka langsung di Masjid Tunasunggul. Oh, di Masjid Araudo. Araudo. Itu penjelasan pengulangan, tapi bukan materi, tapi pengulangan tanya jawab sambil diskusi aja gitu. Bilih aya nu teu ngartos panginten. Mohon. Itu setiap Senin atau misalkan berapa minggu sekali gitu. Nah, mangga disepakati nanti hari Senin, Pak. Punten. Disepakati nanti hari Senin. Ya Pak Apip menawarkan diri sih. Kemarin teh menawarkan diri kalau bersedia, hayu ya lihat respon dulu dan lihat kesibukan peserta yang lain juga kan. Nanti Senin dilihat dulu yang kumpul berapa yang bisa, lalu disepakati saat itu mau berapa kali. Rencana insya Allah nanti hari Senin paginya, Senin itu diingatkan lagi di WA penginten. Soalnya Bu Juju sangat semangat sekali karena dia kesulitan kalau online begini. Karena sih. ini ya Bu Juju ge saminya ieu nya. SIM card ya pakai Sinyalnya. Kedah gentos ieu nya provider. Pami abdi pami teu ka mamana tiasa pami patedi kalarsan aya kajian oge dinten Senin.
Ibu. Nah, Kemis ya. Senin Kamis. Senin Kamis di 3:30 di 3:30 janten Kamu Islam. paling full panginten pamit pas insya Allah pamit. Dia main dia. Jika nama tiasa, saya teh nu katuhu HSI, nu katuhu Pak. Kalau pahalanya double. Pahala double tapi dengar dua anakku. Saking semangatnya itu ya. Karaos gak sepuhnya kahoyong ageng katiasa. Mohonnya aduh. Abi mah da acan, Bu. Taca naon Acan 40 abi mah. karaos. Oh, itu paling gak seberapa tahun deui lah. Seberapa bulan deui, Bu? Oh, seberapa bulan deui apa? Tahun seberapa? 8. Oh, ini 8 8 hijinya. hiji. Padani mah tuh atas. Bu Yanti belum ya? Welcome the 40. Welcome the Berarti. Mohon. Tapi ustaz lagi tak acan 40. Pak Apip ngirim pesan suara di WA di grup. Oh, gitu ya. Oke, baiklah. Apa Bu sebut di chat ini coba. Ini ya di sini. Dengerin. Bentar. Ada waktu 1 minggu ke depan, silakan untuk diulang-ulang lagi. Dan insya Allah nanti kita hidupkan grup ya, minimal untuk Kakuping tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya dicukupkan sekian dulu untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan isim-isim mabni. Ada waktu 1 minggu ke depan, silakan untuk diulang-ulang lagi. Dan insya Allah nanti kita hidupkan grup ya, minimal untuk mengingat-ingat kata-kata yang termasuk kepada isim-isim yang mabni. Demikian untuk pertemuan ke-7 kali ini, saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masuk lagi ke Zoom karena kesulitan untuk masuk ya. Maaf dan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ditutupnya. Alhamdulillah terus dikupingkan ku sadayana perkawis daurah no katujuh ieu rupina dicekapkeun sakieu. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa mengulang masing-masingnya perkawis isim-isim contoh-contoh isim mabni anu hijina isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, sareng isim syarat. Mudah-mudahan kurang sadana tiasa dilatih sareng dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala. Kamudahan kangge ngapalkeunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Sakitu pangitan nu kapihatur, mudah-mudahan urang sana dipaparin kesehatan, perlindungan sareng perlindungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sadayana Ya, untuk mohon pagi pada nih. Matur nuhun sadaya Bu. kuliah. Bigan apiat kabulia sakedapnya bulia namanya tiasa ngobrol atau sih. Dadah. Boleh 5 enggak? Ya. Nuhun bulia. Ya. Tadi ayat baca tambah. boleh. Ya, yuk. Assalamualaikum. Salam.